Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya Bidan Fatima, seorang terapis Baby and Mom Spa. Hari ini kita akan membahas tentang pijat pada ibu hamil. Siapa sih ibu hamil yang tidak suka dilakukan pemijatan? Apa saja sih manfaat dari pijat pada ibu hamil? Ikutin video ini terus ya. Jadi, pijat hamil adalah pemijatan yang dilakukan pada ibu hamil di usia lebih dari 12 minggu atau lebih dari 3 bulan. Tetapi rata-rata terapis menganjurkan pemijatan tersebut pada usia 20 minggu atau 5 bulan. Kenapa demikian? Karena pada saat trimester 1 atau usia kehamilan kurang dari 12 minggu, ibu hamil mengalami banyak keluhan seperti mual, muntah, pusing, lemas, dan loyo. Dan rata-rata mereka mengalami tidak nyaman dengan tubuhnya. Jadi tunggu sampai trimester 2 ya Bun jika ingin melakukan pijat hamil. Apakah semua ibu hamil boleh melakukan pemijatan? Tidak Bunda, ada beberapa ibu hamil yang tidak boleh melakukan pijat hamil. Di antaranya yaitu ibu-ibu dengan hipertensi atau tensinya yang terlalu tinggi. Kemudian ada bengkak berlebihan pada tubuh, mual muntah berlebih meskipun sudah masuk trimester 2, sebaiknya jangan melakukan pijat pada ibu hamil. Kemudian ibu dalam kondisi demam, itu juga tidak boleh melakukan pijat hamil. Ibu dengan riwayat kandungan lemah atau perdarahan pada kehamilan ini, itu juga tidak boleh. Jika Bunda ingin melakukan pijat hamil, Bunda harus berkonsultasi dulu dengan dokter kandungannya ya Bun. Jika dokter kandungan mengizinkan, maka terapis akan memberikan treatment tersebut. Treatment apa sih yang boleh dilakukan ibu hamil ketika di tempat spa? Jadi, ibu hamil boleh melakukan treatment rendam kaki, pijat pada ibu hamil tentunya dengan terapis yang sudah berpengalaman dan bersertifikat ya, karena mereka tahu bagian-bagian mana yang boleh dipijat dan bagian mana yang tidak boleh dipijat. Kemudian Bunda bisa melakukan lulur atau scrub, Bunda bisa melakukan totok wajah, itu tetap bisa Bunda lakukan. Apakah Bunda boleh melakukan sauna pada saat hamil? Sebaiknya jangan Bunda, karena pada saat sauna akan terjadi peningkatan suhu tubuh dan itu sangat berbahaya bagi si kecil, karena pada saat itu Bunda akan mengalami dehidrasi. Jadi sebaiknya hindari treatment sauna, tunda dulu sampai dengan persalinan nanti. Apa sih manfaat dari pijat hamil itu sendiri? Jadi pijat hamil memberikan banyak sekali manfaat untuk ibu hamil, di antaranya yaitu memberikan relaksasi kepada Bunda, kemudian membuat tidur Bunda lebih nyenyak karena badan Bunda rileks ya, melancarkan peredaran darah Bunda. Pijat hamil juga bisa memberikan rasa bahagia ke Bunda karena setelah badannya rileks, bisa tidur nyenyak, akan membuat mood Bunda lebih baik. Jadi Bunda bisa tetap melakukan pijat hamil ya, karena banyak sekali manfaat dari pijat hamil tersebut. Apa sih yang perlu disiapkan sebelum melakukan pijat hamil? Kalau Bunda melakukan pijat hamil di tempat spa, rata-rata seorang terapis sudah menyiapkan minyak. Tentunya minyak yang tidak menyebabkan sensitif di kulit Bunda, karena pada saat hamil, kulit ibu hamil itu menjadi lebih sensitif. Kemudian tempat minyak, aromaterapi, bisa memakai humidifier atau tungku, tergantung dari tempat spa yang menyediakan. Di tempat spa, terapis juga akan memberikan alunan musik yang akan membuat Bunda lebih rileks ketika melakukan pijat ibu hamil di situ. Terapis juga akan menyiapkan handuk kecil nanti yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh Bunda. Serta ada juga kemben yang digunakan untuk Bunda. Bunda akan merasa lebih nyaman ketika melakukan treatment pijat hamil tersebut di tempat spa. Karena aroma di tempat spa adalah aroma khas yang harum. Apakah semua bagian tubuh Bunda boleh dilakukan pemijatan ketika melakukan pijat hamil? Tidak Bunda, karena ada beberapa bagian yang tidak boleh dilakukan pemijatan. Jadi, pada saat hamil, hindari pemijatan di area perut. Kenapa tidak boleh? Karena pada area perut Bunda terdapat titik bayi dan itu berdekatan dengan jantung si kecil. Jadi, hindari pemijatan di area tersebut. Yang kedua adalah area pinggang. Pada ibu hamil, hindari pemijatan di area pinggang. Yang ketiga adalah hindari pemijatan antara ibu jari dan jari telunjuk. Jadi di tengah-tengah sini ya Bun, hindari pemijatan di sini. Kemudian hindari pemijatan di tumit kaki Bunda. Nah, tumit kaki ya Bun ya. Nah, seandainya ini kaki, jadi hindari di daerah tumit. Kemudian hindari juga pemijatan di sela-sela jari, dari antara
Ibu jari dengan jari telunjuk di sela-selanya ini hindari juga sampai antara jari manis dan jari kelingking. Hindari pemijatan daerah situ juga ya. Jika usia kehamilan sudah 36 minggu, Bunda boleh melakukan pemijatan pada area-area tersebut. Kenapa? Karena pada saat usia 36 minggu, jika dilakukan pemijatan di area tersebut, akan menimbulkan kontraksi rahim dan itu yang ditunggu Bunda. Karena kontraksi rahim akan menyebabkan persalinan. Jadi Bunda boleh melakukannya. Bagaimana posisi pijat pada ibu hamil yang dianjurkan? Jadi Bunda boleh treatment pijat ibu hamil dengan posisi terlentang, kemudian miring ke samping, boleh ke samping kanan atau ke samping kiri, asalkan jangan posisi tengkurap karena di dalamnya ada diri bayi. Posisi terlentang pun tidak boleh terlalu lama Bunda, karena itu bisa menyebabkan kadar oksigen di dalam janin menurun. Nanti terapis akan menganjurkan berapa menit Bunda harus terlentang, berapa menit Bunda harus miring ke kanan atau ke kiri. Oke Bunda, di video selanjutnya Bidan Fatimah akan tutorial tentang pijat pada ibu hamil. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video kita ya. Bye-bye Bunda.